لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pagi hari ini Al-Jumu'ah Mubarak, kita akan sharing berbagi nasihat. Sharing dengan tema kenapa rezeki saya seret. Yang pertama, kenapa rezeki kita seret? Dalam hal ini kita lupa tanggung jawab kita kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Sebagai anak laki-laki, meskipun dia sudah berumah tangga, sudah memiliki istri, anak, yang memang itu sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan mereka rezeki. Karena memang sebaik-baik sedekah itu adalah kepada keluarga kita sendiri. Hatta sedikit suapan nasi yang kita masukkan ke mulut istri kita, termasuk anak-anak kita, itu adalah yang utama daripada kita memberikan kepada orang lain di luar daripada keluarga kita. Kenapa dikatakan lupa tanggung jawab kita kepada orang tua kita, khususnya ibu kita? Karena orang tua kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak laki-laki sampai kapanpun. Jadi jangan pernah lupakan orang tua kita, karena orang tua kita, khususnya ibu kita, itu adalah pintu rezeki kita. Bayangkan ketika kita memberikan kepada mereka rezeki yang kita dapatkan dari Allah, dan dia mengangkat tangannya ke langit lalu minta kepada Allah agar diberikan kelancaran dan keberkahan dalam rezeki kita, maka tidak ada hijab pada saat itu. Dan yakinlah, ketika kita memberikan kepada orang tua kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membukakan pintu rizki yang selebar-lebarnya kepada kita dan memudahkan segala urusan kita. Karena doa orang tua, khususnya ibu kita, itu doa yang sangat mustajab, doa yang ikhlas, doa yang tulus, yang dia panjatkan kepada Allah untuk memudahkan seluruh persoalan anak kandungnya. Maka jangan lupakan orang tua. Kemudian, kenapa rezeki kita menjadi seret? Kita terlalu bakhil sebagai manusia, terlalu pelit. Kita tidak mau bersedekah, padahal di dalam harta kita ada hak anak-anak yatim. Allah menitipkan harta di setiap hamba-hambanya, jangan dikira itu harta dia sepenuhnya. Makanya sebagai manusia, kita diwajibkan zakat. Jadi sedekah ini sama sekali tidak mengurangi rezeki ataupun harta kita. Bahkan justru sedekah ini adalah pembuka pintu jalan rezeki kita yang jika memang saat ini masih jauh, Allah dekatkan. Kemudian jika rezeki kita masih tersangkut di langit, kemudian ketika kita bersedekah, maka Allah akan bukakan dan mudahkan turun itu rezeki. Jadi jangan bakhil. Berikan orang-orang yang memang pada saat itu membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai diminta. Dan sedekah yang paling baik adalah
ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahuinya. Artinya apa? Dalam hal ini agar menjaga keikhlasan kita. Jangan kita ikuti kebanyakan orang. Yang sedikit dia bersedekah, kemudian di-post, kemudian ingin mencari followers ataupun subscribe. Waliyajubillah. Meskipun dalam hal ini mereka tugas mengedukasi, tugasnya untuk mengajak kaum muslimin, tidak ada masalah dalam Islam. Tapi ini lebih dekat daripada kesombongan. Dan kita sangat mengantisipasi hal ini terjadi. Karena memang syarat ibadah ketika kita melakukan segala sesuatunya itu ikhlas. Ikhlas itu letaknya di dalam hati. Dan dalam hal ini kita tidak punya hak untuk memvonis mereka sombong, mereka ujub, kemudian mereka riya, mereka sum'ah. Tidak ada hak kita untuk itu. Karena itu adalah perkara hati dan hanya Allah yang tahu segala isi hati, bukan kita. Tapi pesan saya adalah berikanlah sedekah itu kepada memang target-target orang yang kita butuhkan, dia ingin mendapatkan sedekah dari kita. Kunjungi mereka, jemput bola, dan ini lebih mulia, lebih Allah sukai daripada kita posting, kita sebarkan, dan kita publish ke sosial media. Kemudian, hal yang membuat kita seret rezekinya itu datang, kita sebagai manusia terlalu suka mengeluh, kemudian suka menyalahkan orang lain. Padahal tidak satu daun jatuh ke muka bumi ini kecuali itu sudah atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita jalankan, itu adalah bagian dari takdir hidup kita, bagian dari perjalanan skenario hidup kita. Kalau kita tidak ikhlas menerima ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala yang terjadi kepada kita, maka akan sangat sulit kita menjalani kehidupan di depan sana. Akan buntu akal kita mencari jalan keluar, solusi yang terjadi di depan sana. Masalah itu tidak akan pernah hilang selagi kita masih hidup, dan itu akan terus ada. Jangan minta kepada Allah agar masalah itu dihilangkan, jangan. Tapi mintalah kepada Allah agar kita sebagai seorang hamba dikuatkan, agar bisa menjalani masalah apapun yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Yakin, ketika anak-anak orang yang memang dia sedang melakukan ujian, ingin dinaikkan tingkat dan juga derajatnya dari SMP mau ke SMA, pasti ada ujian. Ketika sudah lulus SMA, kemudian dia mengikuti ujian dan dia lulus, pasti ingin melanjutkan atau bahkan naik lagi ke jenjang strata S1. Ini semua dilakukan agar dia menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih dewasa dari hari yang kemarin. Itulah fungsi ujian itu. Jadi jangan kita buruk sangka kepada siapapun, salahkanlah diri kita sendiri. Mungkin kita kurang belajar, mungkin kita kurang melihat dunia luar, sehingga kita lupa bahwasanya seluruh takdir yang Allah sudah tetapkan kepada setiap hamba, selagi dia dekat dengan Allah, maka itu pasti baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk, hanya saja akal kita, pola pikir kita, paradigma kita yang menganggap bahwa segala sesuatu itu yang ketika tidak berkenaan dengan jiwa kita, kita anggap buruk. Makanya terusnya kita belajar agar kita tahu hakikat perjalanan hidup seorang hamba seperti apa, dari mana dan mau kemana. Kemudian yang membuat seret rezeki itu adalah kotor hati. Kotor hati, ya. Lisannya kasar. Sebab kotor hati dan lisan yang kasar ini akan menghasilkan keburukan. Kita menggibahi orang, mencaci maki orang dengan sesuatu yang tidak berkenan dengan jiwa kita, kemudian dia sakit hati dengan apa yang terjadi, apa yang kita katakan melalui lisan kita. Berbahaya. Ketika Anda menjolimi orang yang memang
pada saat itu tidak sebagaimana faktanya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, balaskan dia dengan apa yang sesuai yang dia lakukan kepada saya." Maka dia angkat tangan kelait, dia mengadu kepada Allah. Mau kemana kita? Ke ujung dunia pun kita pergi. Kalau Allah susahkan hidup kita akibat kezaliman kita kepada orang lain, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Ingin dimudahkan rezeki, berkatalah yang baik, saling mendoakan, saling berterima kasih, saling memberi hadiah. Karena ini adalah sumber pembuka rezeki, bukan sebaliknya saling menghujat, saling menggibah, saling iri, saling dengki. Jangan. Dan kotor hati ini, penyakit hati ini harus dibersihkan. Karena ketika ini kotor, maka kita tidak akan mampu menjalani kehidupan itu dengan selalu berpikiran positif. Maka bersihkan hati ini, kemudian ingat bahwa rezeki orang-orang yang memang sudah mereka dapatkan pada saat itu, kita tidak tahu pengorbanannya seperti apa. Jadi tanggung jawab dia dengan rezeki dia dan juga hisab dia kelak di yaumil akhir, kita juga begitu. Jadi rezeki itu sesuai dengan porsi dan juga tanggung jawabnya sesuai dengan batas kemampuan dan juga usahanya. Jadi jangan iri dengan rezeki orang lain. Kemudian orang yang membuat rezekinya seret adalah salatnya malas-malasan dan doanya terlalu buru-buru. Ketika Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semua aktivitas, dahulukan Allah, karena Allah yang memberi Anda rezeki, karena Allah yang memberi Anda mata untuk bisa melihat, karena Allah yang memberi Anda jantung untuk bisa hidup pada saat itu. Bayangkan, jantung Anda dibeli 3, 4, 10 miliar. Apakah Anda mau kasih? Atau ginjal Anda satu Anda jual, apakah Anda mau kasih? Anda adalah makhluk yang kaya pada saat itu. Tapi Anda lupa mensyukuri itu semua. Salat buru-buru, takut kehilangan customer, takut dimarah oleh pimpinannya. Mau jadi apa kita? Mau kemana kita? Apakah nanti pimpinan Anda bisa menyelamatkan Anda? Bisa meringankan hisab Anda? Tidak. Salat adalah amal yang pertama kali dihisab. Ketika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Salat adalah barometernya. Kemudian berdoa puji Allah, pakai adab-adab berdoa, hadap kiblat dalam keadaan bersuci. Lihat doa-doa yang mustajab. Doa jangan bakhil, doakan kaum muslimin. Ya Rabb, Zat yang hamba imani secara ghaib, Zat yang tiada sekutu bagimu, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Rabb, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Baru minta doa kepada Anda. Ya Rabb, tambahkanlah kesehatanmu kepada hamba. Berikanlah rezekimu kepada hamba. Jika masih jauh, ya Rabb, dekatkan ya Rabb. Begitu doa. Dan jangan buru-buru. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Allah yang lebih tahu kapan doa itu terrealisasi, bukan kita. Kita tunduk kepada ketentuan Allah. Jangan maksakan kehendak. Siapa kita? Maka dari itu, jangan terlalu buru-buru seperti ayam yang sedang mematuk beras ketika sholat. Sujud ruku buru-buru, guna untuk melanjutkan buru-buru pekerjaan duniawinya. Pada 1 jam setelah dia sholat, bisa saja Allah pisahkan ruh dari sholat dan dia mati pada saat itu. Mau apa dia? Pekerjaan dia akan diteruskan oleh orang lain. Mudah. Ya, mudah sekali. Maka hati-hati. Kemudian terlalu malas, mager, suka buang-buang waktu. Malas ini dari syaitan. Berdoalah kita kepada Allah agar dihindarkan dari rasa malas. Misal doa, Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Minta kepada Allah agar dihilangkan rasa malas, dihilangkan dari penindasan orang, kemudian dijauhkan dari kerugian di masa tua. Minta doa sama Allah, doa dengan tulus, sungguh-sungguh. Maka Allah akan lebih tahu tepatnya kapan doa itu dikabulkan. Jangan buru-buru. Kemudian tidak ingat dengan adanya kematian, terlalu ambisi mengejar dunia. Azalnya mendahului angan-angannya. Ajalnya cuma 10 tahun, tapi angan-angannya 40 tahun. Jangan terlalu overthinking. Jangan kelebihan dalam berpikir. Ingat mati. Artinya kita akan terus bersyukur dengan apapun yang terjadi kepada kita. Mungkin kita tidak dikayakan, mungkin kita tidak diberi ini dan itu agar dimudahkan hisab kita. Bukankah sedikit harta memudahkan, meringankan hisab? Maka ikhlaslah dengan segala ketentuan yang Allah sudah berikan kepada kita. Kemudian mudahlah dalam bersenyum. Ketemu orang, assalamualaikum, jabat tangannya, waalaikumsalam, apa kabar? Senyum, sapa orang, jalin silaturahmi, jalin tanya keluarga yang sudah tua, paman kita, bibi kita, bagaimana kabarnya, sehat apa tidak, doakan mereka, kunjungi mereka. Ketika kita mengunjungi mereka, orang tua kita, keluarga kita, paman kita, bibi kita, kakek kita, maka mereka berdoa, ya Allah, cucuku, ya Allah, keponakanku, mudahkan rezekinya. Doa orang tua itu mustajab. Maka jangan jauh-jauh dari mereka. Bangun silaturahmi, terus berbuat baik kepada siapapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan, dan Allah taala berikan rezeki kita yang berkah, tentunya rezeki yang baik, rezeki yang tidak membinasakan kepada diri kita dan tidak memberikan dampak keburukan kepada keluarga kita, dan diberkahi darah kita, lisan kita, dan dijauhkan dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.